Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Mohon izin Prof. Sumarni, saya mahasiswa kelas Strategic Entrepreneur Tina Amelia dan 3 kawan saya di dalam grup ini, yaitu Mas Muhammad Gilang, Mas Erdiananda Faki, dan Mas Hakim Prabowo. Mohon izin Prof. Sumarni, saya tidak dapat masuk kelas sehingga saya mengirimkan video sebagai paparan dari mata kuliah Strategic Entrepreneur, dan nantinya 3 kawan saya yang akan melakukan atau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di kelas. Berkaitan dengan strategic entrepreneur, saat ini tugas kelompok kami yaitu saya akan membahas mengenai satu pelatihan yang berkaitan dengan bisnis yang saya lakukan, yaitu tentang pelatihan perlindungan data pribadi. Nah, sebab kita tahu perlindungan data pribadi ini merupakan satu hal yang sangat penting, dan saat ini kita tahu di Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi, bahwa pelindungan data pribadi ini adalah data privacy yang dimiliki oleh setiap orang yang kemudian nantinya linkage di satu perusahaan, yaitu berkaitan dengan data perusahaan, berkaitan juga dengan data pribadi masing-masing pegawainya. Sehingga untuk outline pembahasan, saya akan membahas 4 hal, yaitu rencana dan latar belakang program, kemudian tujuannya, rencana pelaksanaan, dan gambaran bisnis pelatihan data pribadi. Yang perlu kita ketahui bersama tentang pelatihan pelindungan data pribadi, bahwa kita tahu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam satu perusahaan di bidang hukum perlindungan data pribadi tentunya sangat penting. Tujuannya adalah untuk penguatan tata kelola yang baik atau good governance, maupun tata kelola perusahaan yang baik, tentunya good corporate governance. Nah, penguatan kapasitas sumber daya manusia ini tentunya merupakan kebutuhan bagi instansi pemerintah maupun satu perusahaan. Nah, ini ada satu data bahwa sebuah perusahaan keamanan data melaporkan ada 7 juta rekaman data bocor setiap harinya. Nah, tentunya ini sangat miris, sehingga aspek-aspek penyebab terjadinya kebocoran ini secara birokrasi, administratif, hukum, teknologi ini jadi sangat penting. Karena dalam bisnis kita tahu contohnya ada Goto, yaitu dari Gojek ke Tokopedia yang saat ini telah terjadi merger misalnya. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana perlindungan data pribadi konsumennya pada saat terjadi merger dari Gojek ke Tokopedia misalkan. Nah, ini oleh karenanya ini menjadi penting. Kemudian data selanjutnya menyampaikan bahwa perusahaan bahkan mengalami kerugian rata-rata 3,86 juta setiap insiden kebocoran data. Nah, dan angka tersebut tentunya terus melaju naik. Dan kita tahu bahwa peraturan mengenai pelindungan data pribadi sebetulnya secara norma hukum telah banyak peraturannya, tetapi untuk aspek pidana dan dendanya juga sudah diatur. Tetapi saat ini yang masih kurang adalah bagaimana sosialisasi dan juga pemberian pemahaman tentang pelatihan data pribadi. Oleh karenanya tujuan pelatihannya ada 4. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas SDM, baik instansi pemerintah maupun masyarakat umum, berkaitan dengan peningkatan awareness tentang perlindungan data pribadi. Yang kedua, mengenai kemampuan individu secara normatif dalam memahami perlindungan data pribadi. Kemudian yang ketiga, mengetahui perbandingan hukum perlindungan data pribadi di setiap negara dan di berbagai negara. Dan yang keempat, melihat implikasi denda administratif, pidana yang berkaitan dengan gugatan perdata mengenai pelindungan data pribadi.
Oleh karenanya, saya dalam hal ini telah membuat kurikulum gitu ya untuk entrepreneur, karena ini merupakan strategic entrepreneur, sehingga saya memiliki 3 formulasi terkait dengan kurikulum pelatihan pelindungan data pribadi. Yang pertama untuk basic, untuk intermediate, dan untuk advance. Nah, masing-masing ini ada bedanya. Untuk basic ini basic offline gitu ya. Basic ini ada offline dan online. Untuk basic online cuman 1 hari saja dengan harga 1 juta, dan untuk basic offline ini 2,5 juta dalam 1 hari. Nah, untuk basic ini kita memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar data pribadi, kemudian data pribadi dan data sensitif. Sebetulnya data apa sih yang saat ini sensitif? Contohnya kalau kita punya media sosial, lalu data-data apa sebenarnya yang harus kita keep. Nah, ini juga nanti akan dipelajari di sini. Kemudian kajian perundang-undangan, hak-hak subjek data, dan penyusunan kebijakan privacy untuk perusahaan. Kemudian untuk intermediate ini ada 2, yaitu untuk online 2,5 juta untuk 2 hari, dan untuk offline 4 juta 2 hari. Nah, kemudian untuk advance ini ada 4 juta untuk online dan 5,5 juta untuk offline. Nah, kita lihat kalau untuk intermediate ini kita akan lihat bagaimana persetujuan terhadap data pribadi. Jadi kalau ada contohnya ada karyawan dan perusahaan, ketika diminta data pribadinya maka akan ada semacam agreement gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Kemudian menyusun dan meninjau kontrak berbasis pelindungan data pribadi, kemudian apa saja yang termasuk data pribadi karyawan dan konsumen, kiat-kiat pemrosesan data pribadi, petugas pelindungan data pribadi, dan sanksi administratifnya. Untuk advance ini kita akan lebih dalam lagi atau deeply talking about pelindungan data pribadi. Jadi yang ada di basic, ada intermediate, ini semua ada di advance, dan kita juga menambahkan analisis dampak privacy, ada privacy by design and by default. Kemudian ada memahami nomenklatur ISO 27001 dan ISO 27701 ya. Nah, ini kemudian ada manajemen pencegahan dan penanggulangan kebocoran data. Nah, untuk narasumbernya tentunya ada dosen hukum baik PTN maupun PTS, kemudian ada asosiasi praktisi pelindungan data pribadi, karena memang kalau di developed countries yang namanya pelindungan data pribadi bahkan ada expertise-nya khusus ya Bapak Ibu ya yang menangani hal tersebut. Kemudian ada Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian ada researcher hukum dan pelindungan data. Untuk ROI-nya atau return of investment-nya ini kita bisa lihat bahwa ini ada mulai dari year 1 sampai dengan 6 gitu ya. Kita bisa lihat bahwa di year 1 sampai dengan 6 kita buat growth-nya stabil, sehingga untuk dividen per years kita bisa catatkan mudah-mudahan di 1,2M. Kemudian untuk dividen kita bisa lihat juga percentage-nya, sehingga untuk initial investment-nya baik proyeksi investasi yang dibutuhkan, cash flow-nya, dividen, kemudian return of investment, BEP-nya kapan, ini semua bisa terlihat di dalam tabel ini. Baik, itu saja dari kelompok 6. Bapak Ibu nanti apabila ada pertanyaan baik dari Bapak Ibu maupun Prof. Sumarni, tentunya nanti akan dibantu dijawab oleh rekan-rekan dalam kelompok. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li, tolong